Laguna sampai Eke di Debbie Bergaul yuk. Yuhu, ketumbar Laguna ketemu lagi samde Eke di Debbie Bergaul. Dan kali orang indang Akika Sutra bersamde Eke sudah bersama dengan Kak Rina Hasim. Apa kabar Kak Rina? Baik sekali Deb, baik banget. Jadi sesuai request, sesuai permintaan Golden Girls tampilkan yang masih ada, Tante Koni Sutedja sudah, dan sekarang Karina Hasim. Okay. Sekarang kita ngobrol dulu cerita masa kecil dulu dong Karina. Masa kecil lahir besar di Mande. Saya lahir di Makassar. Iya. Terus sekolah sampai tamat di Makassar. Iya. Habis itu. Berarti sampai SMA. Semua tamat pokoknya di sana. Iya. Semua. Terus ya punya cerita. Saya banyak orang Makassar mungkin ya, bukan karena saya bintang film atau apa, bukan. Memang saya punya pergaulan, saya bergaulnya itu anak gaul banget lah. Jadi kenal sana, kenal sini, semua kenalan gitu. Nah, udah itu selesai, ini kita potong pendek cerita aja ya. Kalau panjang-panjang kan episodenya bisa panjang. Iya. Pokoknya jadi lulus SMA. Lulus tamat, ya sudah selesai semua itu dengan segala macam kehidupan saya di sana. Ada satu travel bureau dulu yang minta salah satu teman, tanteku punya teman, dia bilang, kamu mau nggak ke Jakarta kerja di travel? Dulu namanya travel bureau di Blok M. Di Blok M. Di Blok Travel Bureau Blok M. Di Blok M. Jadi saya berangkat dengan sebelum saya dari sana kan saya ke Bandung dulu main. Habis itu balik lagi ke Jakarta, ke Makassar. Udah pulang lagi ke sini, kerjalah saya di travel itu namanya. Nah, travel itu kerja di situ. Okay. Kerja. Sebagai agent berarti. Iya, zaman dulu kan belum kayak sekarang travel tato. Kalau dulu kan kesan tak pakai yang 11 jari. 11 jari. Kalau orang mau pesan tiket kita mesti pergi ke kantor Garuda. Kalau sekarang kan semuanya sudah online. Ya udah begitulah pendek ceritanya. Lama kerja di situ? Dapat 8 bulan apa 9 bulan deh, gitu. Dan saya banyak teman juga di sini, bergaul sana sini bergaul udah. Akhirnya ada orang gini, ada satu bapak-bapak kenalan daripada tante saya, namanya Tante Agnes ya. Dia bilang mau main film. Hah? Main film? Mati deh kalau bilang main. Takut sama orang tua Ekan waktu dulu. Aduh, main film zaman itu perempuan-perempuan masih yang terkungkung-kungkung gitulah ya. Tapi memang zaman dulu kan orang-orang tua nggak mau anaknya jadi artis. Nggak mau, iya. Jadi karena saya di Jakarta, saya berusaha selalu harus berbuat baik. Karena itu sudah janji sama orang tua saya. Orang tua saya, mamaku, papi, mamiku bilang, jaga diri itu nomor 1. Iya. Jaga diri. Jadi jangan macam-macam. Jaga nama orang tua. Udah. Jadi itu saya lakukan, walaupun saya sampai di Jakarta bergaul sana sini, nggak ada yang saya tidak bergaul. Sampai yang namanya duduk di Blok M itu kan roti bakar zaman dulu. Yang sekarang yang punya roti bakar terkenal siapa itu namanya? Itu roti bakar Edi. Iya. Saya masih belum kawin itu. Itu sampai kenal namanya Edi. Nggak tahu Edi masih ada apa nggak, saya nggak tahu. Edinya udah nggak ada kali. Nggak tahu apa sih. Saya bilang ini dulu dulu kan dia di Blok M. Di Blok M ada dulu kantor Pegadaian di bawah situ, jadi kerjanya makan roti setebal-tebal apalah gitu. Udah, itulah cerita bergaul sana. Dulu kosnya di Kebayoran. Saya nggak pernah kos, saya tinggal di tante saya. Di Kebayoran, di sana di jalan jalan di Kebayoran di dekat Radio Dalam situ. Jalan Bacang namanya dulu. Udah lanjut semua di situ kerjaan ceritanya ikan ya, udah bekerja. Main film, ditawarlah apa itu bapak, mau main film. Hah, main film? Saya baru kerja. Dulu gajinya ya Allah, kalau bilang gaji sih Allah 15 ribu. Dulu 15 ribu. Tapi kok senang banget dapat duit kerja kan? Udah, dia bilang. Tapi dulu 15 ribu udah bisa bayar kos, udah bisa buat makan. Cuman aku tuh sempat tinggal di rumah temanku juga, ada keluarga Afiat dulu tuh ada. Jadi terus pindah ke tanteku, pindah situ. Jadi saya nggak pernah kos-kos gitu semua. Karena kebetulan keluarga-keluarga itu baik semua. Udah abis itu aku mulai ditawarin lah itu. Udah abis kerja,
Aduh, saya takut sama orang tua dulu tuh. Aduh, kalau main film mamiku, aduh, Belanda sekali dia punya gaya galaknya, ampun tuh mamaku itu dulu. Mengajar anak-anaknya itu disiplin dan segala macam lah. Abis itu dia bilang gini, udah main aja, aduh gimana om, saya nggak berani begini. Tapi saya coba-coba ya. Udahlah, di travel. Nah, datanglah dia, satu waktu dia datang, besoknya dia datang ke rumah tanteku. Ini om datang, itulah dia Turino Junaidi. PT Sarinande Film tuh yang pertama bikin, saya judulnya Orang-Orang Liar. Yang ngajak saya pertama main itu adalah Selvi Engels, anak Ambonnya Endom, tapi dari Makassar. Dia pernah dapat Ratu Pantai, saya sahabat sama dia. Jadi dia bilang, ada teman saya tuh Rina Hasim, kalau mau dong ajak main-main sama-sama. Ya itu gara-gara itu saya diajak main film. Bapak itu bilang. Tahun berapa itu masih ingat nggak pertama kali? Tuh, tunggu 60 berapa ya? 67 apa ya? Tahun-tahun itu 67. Iya. Itu PT Sarinande Film kan masih di Jalan Radio Dalam dulu. Dulu belum jalan aspal begitu belum. Iya. Saya masih ingat banget. Terus ditawar itu aku main 15.000 apa berapa ditawarin. Mau tanah, nggak ada tanah di situ dekat, mau tanahnya om aja, mau duit apa tanah. Eka kan masih butuh duit, udah duit aja. Coba kalau Eka beli tanah. Ambil tanah. Aduh, kalau Eka liwat itu tanah sekarang, ini dulu kalau gue udah miliar nih duit gue. Di Radio Dalam? 300 meter, Radio Dalam tuh belum masuk pepet tuh, jadi mentok Radio Dalam ke kanan itu udah stop. Semua belum ada apa-apa. Berarti belum ada Pondok Indah? Belum ada, itu masih perkebunan karet. Jadi di situ masih turun coba, di situ ada sungai kecil kan. Aku di atasnya ini ditawarin. Aku masih ingat banget itu. Kalau lewat situ, aduh, cerita sama temanku, lihat deh itu tanah dulu. Sekarang rumah siapa yang beli situ? Dokter apa klinik dibikin? Ya ilah itu kalau misalnya. Kalau mau aja. Iya, tapi dulu kan kita masih lebih butuh duit. Iya betul. Namanya anak perantauan ya. Papa mamaku kan nggak kasih kirim-kirim duit. Aku suruh belajar kerja cari sendiri, gitu. Udahlah penyesalan tiada gunanya lah. Saya bilang gitu. Ya kan? Terus akhirnya main film lah. Main film pun itu. Judulnya apa? Saya baru Orang-Orang Liar. Orang-Orang Liar. Oke. Itu pun judulnya lucu. Mainnya itu sama bintang besar. Ratno Timor, itu saya belum kenal, saya masih baru main. Farouk Afero, Nurna Ningsi, yang gitu-gitu bintang-bintang dulu. Iya. Habis itu aku main film, nanti ngafal ya. Dia itu punya Bayi Isbahi, dia punya apa? Astrada. Astrada. Ini nanti baca ya Mbak. Aduh ini main film kok begini. Apa yang dibaca? Ini perannya Ibu Tante Rina. Masih panjang saya Mbak. Pak ini Pak ini. Oh begitu ya, ya udah mainlah ceritanya, main. Syutingnya di mana? Di situ dekat Blok M. Aduh mati deh. Itu kantor gua di situ. Nah gua belum izin sama kantor gua. Gua ngebohong dong sama gua punya bos. Pak Kosim, nggak tahu masih hidup apa nggak tuh Pak Kosim tuh. Dia bilang, Pak saya nenek saya sakit kena mau pulang kampung. Padahal mau syuting. Aku tuh nggak ngerti sama sekali syuting. Pas ini jadi punya panjang lebar, syuting dong, syuting di rumah di dekat ada rumah sakit apa itu yang di Blok M sebelah sini, rumah sakit bersalin. Aduh apa sih namanya? Asih apa? Asih. Iya pokoknya dari situ lah itu rumah. Jalan Melawe. Oh Jalan Melawe, iya rumah sakit bersalin Asih kayaknya. Jadi lagi syuting, adegan di teras. Rame yang nonton, ya Allah orang kalau bikin film kok rame banget ya. Ini gue sini, Farouk Afero situ, ini kamera begini nih, udah syuting. Pas gitu, ada orang naik becak lewat sama ibu-ibu. Dia bilang, Bu, itu Tante Rina dalam lagi syuting. Gue langsung begini aja, duduknya gue mau ngeliat ke situ. Langsung gue begini aja. Itu orang kantor? Bininya bosku. Ya ketahuan deh bohong. Ketahuan tuh benar loh, ketahuan bohong. Udah, habis itu udahlah ya. Dipanggil nggak? Syuting. Enggak. Gue pura-pura nggak tahu aja. Dia udah jalan. Kan rame itu yang nonton. Satu waktu bos datang dong. Ada Mbak Rina. Lalu saya udah ngumpet di kamar tuh. Di rumah tanteku. Dia bilang, nggak ada lagi keluar. Aku ngintip aja di dekat. Aduh, udah lama banget sih baru dia pergi nih. Bilang sama Mbak Rina kalau dia mau berhenti kerja, bilang dengan hormat supaya kita kasih dia surat dengan hormat. Gitu loh. Baik maksudnya. Masih baik dia.
Dia mau kasih ini apa referensi. Oke. Udahlah. Habis itu udah, ini cerita panjang lebar lagi. Udah nggak lagi syuting dong. Besoknya syuting. Saya pikir syuting tuh sehari kelar. Enggak dong. Enggak juga. Iyalah. Lama gue. Iya. Ada 10 hari kali. Terus udah bilang keluar belum sama kantor? Enggak, diam, gue sampai selesai. Sampai enggak ada. Gue nggak minta izin lagi udah. Udah goodbye. Udah goodbye deh. Gue syuting. Oke. Di situ lagi. Nah, datanglah ini kostum sekarang kostum ya. Yeah. Mbak, ini sudah selesai syuting. Yeah. Mbak, nanti sebentar, nanti besok datang bajunya ini lagi. Jangan, masa pakai baju ini lagi? Ada baju saya lagi nanti. Enggak, ini belum ngerti gue yang namanya. Belum ngerti apa ini continuity, belum ngerti deh. Iya. Nah, ini continuity. Apa itu? Itu nanti ini cerita dalam satu hari ini bajunya ini aja, jangan diganti. Iya. Tapi saya boleh bawa baju ganti. Boleh aja. Dia bilang kalau udah ganti scene lah, itu istilahnya dulu. Ganti scene lah. Ya udah, jalan lah kita. Syuting terus, syuting, selesai dong. Udah dapat duit gue. Tapi Turino Junaidi memang hebat dia bagus sebagai sutradara. Bukan soal apa-apanya. Dia kalau soal honor bilang ke unit itu honornya langsung dikasih, nggak ada jangan dipotong itu, nggak ada. Itu dulu. Selesai dong. Selesai. Terus aku kenal baik. Kenapa? Ada 6 bulan atau 1 tahun? Enggak juga. Aku kira-kira itu waktu itu cuma semingguan deh. Oh, cuma seminggu. Oke. Terus? Abis itu udah. Gue kenal dong yang namanya Ratu Timur, Faruk Afero. Bangga banget gue tuh. Orang di Makassar, Rina Hasyim lagi syuting film lu di sana sekarang gitu-gitu lah. Abis itu film kedua. Oh, langsung dapet. Eka kan udah kenal Rima Melati dari zaman dulu. Baby Mambo. Iya. Itu semua Eka udah kenal kan. Iya. Syuting lah. Udah Pola Rumokoy. Masih ingat dong? Ingat. Terus dia bilang gini, kita mau main lagi. Rin, ikut main di ini lagi. Kenal lagi Baby Mambo. Iya. Pergilah. Nanti kamu datang ke sini ya di Aris Film. Di mana di jalan di Menteng, rumah sakit Waluyo itu loh. Jalan apa itu sekarang? Itu dia. Datanglah, mainlah. Eka main. Judulnya apa itu, Dan Bunga-Bunga Berguguran. Judulnya hebat lo, masih hafal film-filmnya. Dan Bunga-Bunga Berguguran. Syuting itu sutradara WM Umboh. WM Umboh sutradara terkenal, lagi hits. Lagi itu ya, kita main tuh Sopan-Sopian main pada waktu itu ya. Masih Sopan juga masih belum baru mulai. Iya betul. Udah kita main rame lah ini ceritanya. Udah syuting. Yang peran utamanya kan itu si Pola, semua Rima Melati, Gaby Mambo itu syutingnya semua. Udah. Kita masih, cuma saya memang orangnya gaul banget kan. Apa tuh gue ladenin, pokoknya apa aja kok ketawa. Terus dari Rima Melati, karena kita udah kenal Rima Melati kan. Eka kan bangga banget udah bisa kenal. Eka pertama kenal bintang film tuh Rima Melati sama Susana. Bintang kesayangan Eka nih dari dulu. Rima Melati dan Susana dari kecil dia main film, judulnya Mira, gue sampai hafal tuh judulnya. Iya benar. Jadi memang udah pengagum mereka. Pengagum. Terus tiba-tiba ketemu dan bekerja sama-sama. Senang banget. Oke. Udah beres itu, selesai. Nah, honor udah Tarsok dulu, WM Umboh zaman dulu udah di tahun. Cuma dapat 35 atau 35 ribu deh. Sementara kalau honor paling mahal pada saat itu ingat nggak berapa? Udah itu pasti udah ya istilahnya udah ratusan kali ya, mungkin ada 100 apalah nggak ngerti ya begitunya. Nah pada waktu itu Eka langsung sempat kawin. Kerespati Kawa itu ketemunya gimana sama Bung Kris? Pesta, Nek. Iya, gimana ketemunya dulu? Di pesta. Ketemu di pesta. Bung Kris itu apa dulu? Dia TVRI dia. Udah di TVRI. TVRI. Jadi semuanya kalau yang senior pasti paham dan mengerti Bung Kris Patikawa itu adalah yang meloloskan beberapa penyanyi-penyanyi yang kemudian menjadi terkenal pada masanya di TVRI. Nah, ini ceritanya kan kenal dia ini lucu lagi kalau gimana cara kenalnya? Udah gitu kawin nih ceritanya. Cara kenalnya, ketemunya. Cara kenalnya lagi dulu aku ingat itu ada pesta di gedung Bapindo. Perpisahannya anaknya Jenderal Hartono. Wati Hartono punya saudara mau ke Jerman. Aku jalan sama teman-teman juga.
dansa dong, Yeah. ting. Nah, dia sama Chris ini baku baik. Dasar Ambon mulai pose tuh, udah dia bilang, sini kasih ke gue dansa sama dia, jangan dulu kata gitu. Gue udah makin, jadi gue dansa. Ini siapa yang ngajak gue dansa begini tinggi ya? Ini siapa lagi yang ngajak gue dansa? Gini. Mukanya lihat ke sini dong katanya. Kesal tuh mata. Kesini terus aku udah buka, nggak lihat muka dia gitu. Udah. Sudah gitu, udah aja pulang pesta, pulang lagi. Ini ceritanya pulang, sudah selesai. Besok-besoknya ketemu lagi dia, kenal pemain band Joni Swadi. Oke. Iya tuh. Nah itu dia, suka jalan. Kita juga kan anak-anak band dulu. Dia bilang, John, itu lo itu siapa itu tadi, Rina Hasyim? Udah, kenalin gue. Udah. Lama-lama Chris yang datang di gue. Oh gitu. Chris Patika datang di rumah tante gue di Jalan Bacang selalu. Iya. Gue bilang gini, ini mati lu ada Ambon. Aduh. Oh gitu. Akhirnya itu. pacaran. Akhirnya kawin, menikah lah. Kawin, papa gua sama mama gua nggak tahu gua kawin. Kenapa? Aduh, Eke takut kan. Udahlah. Dia bilang, pulang dong Eke ke Makassar sebelum kawin. Pulang. Karena Eke punya papa Serani meninggal. Pulang dulu. Dia nelfonin terus. Ini kenapa nih pulang? Ini aduh mati deh mama gua sama papa gue. Itu Ambon bagaimana lagi kata papa gue. Itu Ambon bagaimana? Kan dulu kota Makassar kan punya tetangga juga Ambon, Tepohi gitu. Itu Ambon bagaimana lagi? Gue bilang, udah baik sih orangnya, dia kerja di TV, gue bilang begitu. Udah, habis itu, iya gue udah pulang deh. Aku kawin persis ini bulan tanggal 29. Jadi setelah 29 April gua kawin, pas ulang tahun gue juga sekalian. Oh. Aku pacaran tuh cuma dapat, pegang-pegang. 8 bulan apa 7 bulan doang deh. Oh, cuma 8 bulan 7 bulan pacarannya. Udah. Terus langsung nikah. Gitu. Tapi dia tahu kan Eke punya kelakuan, jadi dia kesian Ambon yang baik-baik nih sama saya. Waktu itu Karina udah bintang film dong artinya. Sudah. Karena kan sudah main sama. Sudah main. Sudah beberapa film. 2 film lah. Sudah main 2 film. Waktu aku ditawar lagi main film Si Pitung. Oke. Si Pitung gua main. Aku tanya. Udah nikah. Udah nikah nih. Udah mulai ceritanya panjang lebar kan. Udah melahirkan Jane. Oh udah lahir Jane. Nah, Oke. Masih bayi, masih netek. Iya. Bilang gini. Mau main, pergi dulu kan kantor filmnya tuh Jalan Tosari. Ya. Sekarang ada Atma Jaya apa Tosari. Ketemu di situ ada Diki Sulkarnain, ada Hamid Arif, ada Sandi Suwardi. Gue sampai hafal masih ingat semua itu. Udah. Aku di becak. Di becak karena yang jemput aku mau pergi dipanggil film itu ada namanya Gottfried zaman dulu. Itu zaman dulu, kasihan dia baik sekali. Kita naik becak, mesti naik becak ke Tosari. Dia bilang, aku ke ini dulu yuk. Ke WM Umbo, saya bilang udah kamu ke WM Umbo, abis itu kita ke Tosari kan dekat kan, Menteng ke sini. Aku di bawah pohon aku tunggu di beca aja udah panasnya terik kayak begini nih sekarang. Kata gue dengar tuh suara artis di dalam, artis rame. Mas siapa lu? Ada tuh sama Rina Hasyim. Lu gila lu perempuan lu kasih tunggu di beca, gue dengar nih memorialnya mereka. Panggil masuk, pas nih masuk, udah, gue bilang gue ketemu artis senang banget ya. Artis, iya tante masuk. Tapi aku memang udah ramah aja, bilang gini, apa ini ya, duduk sini. Udah, itu om sutradara itu orang Betawi itu, dia pintar ngomong Belanda dikit. Dia bilang gini, udah om, itu Rina itu siapa namanya Rina Hasyim. Gue belum tahu orang banget sih. Gue tahu orang itu sejak waktu aku mulai main Si Pitung. Dia bilang, duduk ya. Mau main film, gitu. Udah, main film. Itu kan Tete lagi gede kan abis lagi netein anak. Lagi netein si Jane, masih kecil kan. Masih, waduh, seksi banget. Udah itu aja. Dia lagi butuh perempuan kampung di film itu. Eka cuma pakai BH, nonton Si Pitung deh. Pakai BH yang dato banyak begini, BH kampung. Yang segini. Yang kayak orang di Bali pakai BH begini. Terus pakai sarung, pusarnya kelihatan gayanya. Dia butuh itu karena, wah ini tetek gede. Main lah akhirnya. Main aku akhirnya. Di Pitung itu. Hits. Pakai di
tes dulu tapi di lokasi di Serpong. Itu masih perkebunan, belum ada BSD, belum ada namanya Serpong. Ada perkebunan di situ, perkebunan bambu. Semua bambu belum ada. Hutan masih. Iya, rumah cuma satu-satu, nggak ada lampu, pakai lampu template di tembok. Syuting zaman itu, Dep. Tahun 60-an. 70 itu. 70 itu aku. Udah begitu ceritanya. Karena kan jarak ini ke sini kan aku ngurusin anak gitu. Tapi sebelum gua main, aku juga bilang boleh nggak dari suami? Entar saya pulang tanya dulu suami. Saya bilang, Pak, itu ada saya diajak main film Si Pitung itu, begini. Dari pertama memang saya udah itu, karena kalau waktu itu kan saya belum kawin, jadi saya nggak izin waktu sudah Si Pitung. Itu saya lagi ditawarin Si Pitung kata gitu. Apa itu film apa? Itu film silat-silat aja lah, udah. Ya sudah, kalau memang itu Tuhan sudah kasih talentanya begitu, ya udah, kamu terima aja. Tapi ingat, nah itu lagi Chris. Ingat kalau kamu main film harus jaga diri. Jadi gue dinasihatin dulu. Kamu harus hati-hati, main film tuh begini. Jadi mesti tahu bahwa kamu udah punya suami, punya anak. Udah main deh gue terus deh tuh. Abis itu terus? Main, terus. Si Pitung, Banteng Betawi, GI, berderet itu. Nah, perusahaan itu bikin apa lagi itu, main lagi kok terus itu. Terus deh sampai kemana-mana. Keterusan udah main film terus, sampai anak 2. Sampai Cicit. Mbak Cicit sekarang. Gitu. Nah kalau yang Golden Girls itu gimana ceritanya itu? Golden Girls begini, dulu itu sempat Parvi pecah-pecahkan ribut. Maka mereka Camellia Malik, kantornya, rumahnya di Camellia Malik, Pejompongan. Mereka bikin kantor, terus pisah, walk out itu ya. Pisah, terus siapa yang mau ikut ini bubar. Nggak tahu itu persoalan ketua-ketua lagi. Nggak mau, jadi kita pisah, dibikinlah CNS, ada Roy Martin, ada di Bujan, ada Camellia Malik, itu punya kantor situ. Itu mereka bikin Camellia Malik, semua itu mereka yang bikin. Itu judulnya GAN. Gabungan Artis Nasional Nusantara. Ya. Artinya dia memisahkan diri dari Parvi. Ya. Oke, Persatuan Artis Film Indonesia. Kita sering di situ kumpul. Udah bikin film yuk, bikinlah laki-laki yang main semua itu namanya Duren. Kalau nggak salah dulu ada kan Duda keren. Duda keren. Nah kita ini udah itu aja berempat itu bikin Golden Girls. Ida, Nani, saya ini. Itu terjadinya almarhum Ida Kusuma, almarhum Nani Wijaya, sekarang masih ada Koni Suteja sama itu. Ya. Kemarin sempat diceritain sedikit mengenai karakternya masing-masing punya karakter katanya gitu. Jadi hits itu ya diundang kemana-mana katanya Golden Girls itu. Diundangnya kemana-mana. Ke Semarang lah ada pembukaan Pak Bakre, roti lah apa, tante itu Jasmine apa. Kita diundang kemana-mana. Mau ada iklan panci-panci ke apa. Di mana diundang gitu. Udah ceritanya begitu. Tapi terus film masih sampai sekarang masih. Sampai sekarang aku masih kalau ada tawaran film. Tawaran main. Aku baru selesai kemarin belum lama ini sama apa sih namanya MD. MD apa? Udah. Dia bikin kayak web series ya kalau web series ya. Lagi tren sekarang web series. Itu dia. Pokoknya terus kalau sudah bicara honor, udah Koni sama saya bilang, Cekon. Dulu kalau kita berempat mau diminta kemana-mana, nggak ada yang berani ngomong duit. Yang berani ngomong ini Koni. Kita bilang ngomong aja sama kepala suku. Koni Suteja yang ngomong. Dia ngomong, dia bisa. Oh kalau mau bayarnya sekian, ini satu. Kalau kita kan nanti tawar honornya tanya Koni Suteja gitu. Sempat berapa tahun tuh Golden Girls bersama-sama? Terus sampai pada nggak ada semua, ini tinggal berdua. Tinggal berdua aja. Cuma sekarang kan Cekoni kan jalannya juga lebih susah pakai walker ya. Begitu. Terus melihat perkembangan film sekarang, kalau menurut Karina gimana? Sekarang saya lihat memang film-film sekarang juga bukan tidak bermutu juga. Mereka ada yang sutradara sinias kita ini sebenarnya bagus-bagus. Bagus ya, bukan berarti dia kalah atau tidak, dia tidak kalah, dia juga bagus, hidup. Apalagi sutradaranya sekarang siapa yang bikin film ini itu masuk duit semua mereka loh. Si siapa Ernest apa siapa, Joko Anwar apa semua itu
Berarti berkembang bagus ya? Berkembang bagus sekarang film-film itu, berkembang bagus. Iya, iya. Nah, kalau ritme kerja dibandingin dulu, kalau dulu... mungkin dulu itu kalau kita kerja film dulu dengan sekarang ya mungkin soal kamera juga udah lain. Ya kan? Dulu kan kameranya gede, pakai bunyi, kita pakai sistem dubbing. Isi suara. Lama baru dapat duit karena kan dibagi honor sekian persen, yang selesai dubbing baru kita dapat duit kan. Debbie juga kan tahu itu pasti. Sempat merasakan. Merasakan. Iya, dulu film Lenong Rumpi sempat isi suara, betul, dubbing. Isi suara di PFN atau tidak di Penas tuh dulu. Kalau nggak di Pervini. Itu aku masih ingat tuh semuanya itu. Nah itu semuanya. Nah itu yang repotnya. Tapi untuk kita kok dulu asik-asik aja tuh, karena mungkin manusia itu masih belum banyak kayak sekarang, kan? Sekarang manusia ini kan populasinya banyak sekali kan, artis-artis sekarang, waduh, udah cantik-cantik, ganteng-ganteng laki-lakinya main sinetron itu, itu. Kalau kita dulu kan, mereka mungkin tidak melihat, mungkin untuk saya ya, tidak melihat kecantikan atau apa nggak tahu. Lah, gua hidung pesek begini bisa kepake sampai sekarang, hidung pesek loh ini. Sampai gua dibilang sama sutradara gue, lu tahu nggak? Itu kaki anjing balap, hidung cutbray kata gue. Itu sutradara Nawi Ismail dulu tuh yang bilang tuh si Pitung. Oh gitu. Orang celana cutbray, kamu hidung yang cutbray kata. Bayangin tuh. Itu sutradara Nabi Ismail sampai sekarang gue nggak ingat aja, gue nggak lupa dia tuh, udah nggak ada si orangnya. Aduh itu lucu banget. Itu begitu, jadi mereka dulu mungkin bikin aktingnya manusia ini yang bisa berakting nggak ini orang-orang. Yang mereka lihat memang aktingnya, bukan penampilan fisik, bukan kecantikan. Berarti apa namanya, Karina jago dong aktingnya. Lah, aku tuh kan kepake terus akhirnya. Mudah-mudahan lah gitu. Dan satu, kita juga kepake juga kalau dunia sekarang ini sinetron atau film, bagaimana kita sosialisasi kita sama sesama kru itu nomor satu. Kalau kita udah mulai bertingkah, kalau film layar lebar mungkin mereka tidak akan ganti-ganti pemain, mungkin ini tahu saya. Tapi kalau sinetron berseri, lu bertingkah sedikit stripping, lu bertingkah, itu kan masuk reportnya, masuk di kantor. Udahlah, jangan pakai pusing gitu. Ya udah, itu dimatiin aja. Dimatiin aja udah. Udah, kenapa dimatiin? Lu ingat aja kenapa? Ya karena bertingkah. Udah merasain. Banyak sekarang kan artis ini, maaf katanya tanda kutip. Karena baru juga jadi artis gini udah kayak gimana gitu. Kalau zaman sekarang kan viral langsung jadi artis. Kadang-kadang gue liat TV ini artis siapa ya artis ini? Tante Rina kenal nggak? Gue nggak kenal. Yang jelas dia kenal gue. Betul. Dia bilang begitu. Tapi ya puji Tuhan, bersyukur aku kalau kumpul sama anak-anak muda itu, baik dia laki-laki atau perempuan, saya selalu menekankan mereka itu hormat sama yang lebih tua. Iya betul, itu penting ya. Penting banget. Attitude tuh penting ya. Attitude itu penting. Karena yang cantik banyak akan bermunculan, yang pinter banyak akan bermunculan, tapi attitude yang bikin kita. Jangan, kalau kondisi aja dia bisa tuh marahin. Itu kalau Cekoni begitu. Itu siapa Rin? Nggak tahu. Pemain nggak tahu. Dipanggil sama dia. Sini. Kamu main di sini. Kalau lewat sini, assalamualaikum, ya ini ada orang tua duduk dua. Itu Sony bisa tuh, aku masih belum bisa tuh beda kayak dia. Bu Hebring soalnya, jutek deh selesai. Kalau aku tuh masih nggak bisa, aku masih bisa menjaga perasaan orang. Kalau aku, jadi perasaan suka nggak enak hati gitu. Nggak enak hati udahlah. Tapi kebetulan ya aku dapat yang Oma. Sekarang udah panggil Oma dong, Oma semua cium tangan. Udah begitu aja kalau aku mah. Masih ada harapan-harapan nggak, Karina? Mau harapannya apa nih? Harapannya kita udah seusia seperti ini, perjalanan hidup yang kita maknai. Saya selalu hidup di dalam apa yang Tuhan sudah berikan untuk saya bersyukur. Amin. Dan saya ikhlas dan menikmati apa yang Tuhan sudah kasih. Jadi kita itu jangan banyak mau. Kalau kita banyak mau jadi pikiran penyakit datang. Iya betul. Iya kan? Iya. Ini 78 besok. Iya kan? Iya. Jadi kalau umpamanya
orang tetangga beli mobil Alphard, udah biarin aja dia punya duit. Kita mau naik rezekinya mobil dia. yang biasa, yang penting gelinding tuh mobil. Iya betul. Iya kan? Iya. Nah itu kalau aku begitu, jadi selalu itu bersyukur aja. Bersyukur. Bangun pagi bersyukur, lu masih dikasih napas sama Tuhan. Betul, amin. Nah itu kalau aku cuma itu aja. Iya. Aku diajar, karena kebetulan anakku dua-dua ini, Jen sama Yuya, ya mereka itu sudah mungkin ikut papanya ya, lebih ke apa sih namanya, agama itu harus bukan soal agama ya, orang siapapun bisa, cuma apa itu namanya, kita selalu sama Tuhan tuh nggak boleh lupa. Iya. Kamu punya begini karena siapa? Iya. Kamu punya begini karena Tuhan, bukan punya siapa-siapa. Iya betul. Ya, kalau Tuhan mau balik tangan begini sekali udah selesai. Ya kan? Iya. Jadi aku tuh selalu bergembira, banyak teman, dan menasihati anak-anak muda yang di film. Kalau main film tuh harus saling hormat satu dengan yang lain. Itu kru-kru biar PU, tidak ada kru-kru PU tuh yang nggak sayang sama saya. Karena kadang-kadang beli makan yuk, kita makan yuk rame-rame, begitu. Enggak. Sombong tuh nggak ada urusannya lah, apalah. Apa yang kita mau sombongin, betul. mati nggak dibawa. Betul. Ya kan, bener nggak? Udah, betul. kalau aku tuh selalu cuma bersyukur aja sama Tuhan. Amin. Bersyukur, udah itu aja. Dan kita harus ikhlas. Jangan teman kita kaya, terus kita dia kaya, jangan. Kita berteman sama yang kaya, kita juga ikut kaya. Betul. Dia baik sama kita. Iya betul. Banyak teman gue depannya berduduk cuma, Rin makan yuk, dibayarin. Cuman kadang-kadang aku tahu diri juga malu gitu. Jangan sering-sering lu yang bayar, gue deh sekali gantian deh ya. Gantian lah bayarnya. Itu kalau aku begitu deh. Ya udah, yang penting pokoknya Karina sehat selalu. Amin. Ada kerjaan masih dijalani, dikerjainnya. Hati senang. Itu adalah obat. Betul sekali ya. Sehat selalu ya, Karina. Tapi terima Dedi kasih. juga mesti sehat loh. Amin. Biar kita kerja begini tapi harus sehat. Amin. Tidur yang dijaga, jangan banyak begadang. Iya. Ya kan, tidur cukup kalau kita udah umur. Aku nggak suka begadang. Aku kalau tidur jam 5. Hah? Enggak, bercanda. Bohong. Jadi aku nggak tidur malam, aku tidur pagi. Oh salah ya. Pokoknya sehat terus ya, Karina ya. Terima kasih untuk waktunya. Abis ini kita pesta dong. Iya, kita ke sana yuk. Iya, kita ke pesta ya. Tunggu, aku telepon temanku kalau dia mau ikut kalian. Iya, boleh. Abis ini kita telepon. Oke, Kang Gahul, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Bye. Yuhu. Ketumbar Laguna someday Eka di Debbie bergaul yuk.